Oh iya cek, tiga loh ya di sana. Nah iya terus kowe iki mau anu teh kae lho, milih. Oh no alah. Jadi lambat ini kepala. Kan apa ngomong terus aja. Abang bosor kan. Mateng bosor. Ini rawan sih. Baca ya. Ini negane larang sing abang tapi matenge bosor. Ini mateng sami Mas. Kami. Lah mergone lele yen tak takoni berarti yang mungkin lele iki anu bumbunya luwih akeh ya lho. Kan hasilnya akeh lele ini hasilnya. Kan model saiki kan anu porsi Mas, ora kilo. Nah, enggak porsi, berarti kan yang isi ora ditimbang yang isi yang sekilo isi 10 kan berarti kan. Jadi ini kolam buat persiapan tebar benih. Ini semua kasih satu kartu apa? Ini 1 liter probiotik biodok ya ini ya. Berarti buat menumbuhkan plankton. Untuk menumbuhkan lebih banyak plankton. Nah, ini masuk dalam satu kolam, kocokan ke ember, kasih air untuk mempermudah pemerataannya. Satu kolam ini lebar 5, panjang 10, kira-kira ya sekitar 50 meteran. 50 meter ya. Itu 50 meter 1 liter. 1 liter. 1 liter. Untuk persiapan benih masuk dengan itu tadi. Peletnya udah dimix dengan biodok ya. Ya. Berarti udah direndam ya Pak ya. Istilahnya udah direndam. Nih. Ini kolam semi permanen ya Pak ya. Berarti pakai beton, bawahnya tanah Pak. Bawah tanah. Kalau ukuran sih selera dengan lokasi. Kebetulan saya punya lokasi 5 kali 10. Jadi untuk permanennya juga 5 kali. Untuk ininya Pak, penanganan kolamnya. Kira-kira kan tadi yang kolam tanah itu tebar pertama, sebelum tebar kita udah kasih biodok dulu 1 liter. Ya. Kalau yang semi permanen sama ya. Perilakunya sama ya. Iya, saya pakai untuk ini juga sama. Jadi saya sebelum tebar untuk mempersiapkan media tebar benih itu saya kasih 1 liter probiotik biodok. Untuk mengantisipasi supaya nanti ikan itu tidak mudah terserang penyakit, untuk memberi kekebalan terhadap ikan dari serangan-serangan penyakit yang kita nggak ngelihat. Kalau pakai alat bisa lihat ya. Lihat ya. Terus untuk ini ya Pak, kira-kira kadar amoniaknya gimana ya Pak ya? Kalau kadar amoniak lebih kecil dibandingkan dengan yang nggak pakai sama sekali. Ya. Untuk oksigen bagus, untuk pH bagus yang pakai ini. Pakai biodok ya? Ya, probiotik. Ya, kalau sebenarnya kan probiotik itu macam jenisnya banyak. Cuma saya pakai yang biodok. Setelah sekian lama uji kelayakan saya untuk penilaian saya pribadi. Dengan produk-produk lain udah berapa produk Pak? Ya, saya udah banyak. Sudah banyak produk. Makanya saya sampaikan itu kalau produk itu semua banyak dan semua bagus, tidak ada produk yang jelek. Ya. Cuma kita yang tinggal menilai kecocokannya. Ya. Kecocokan. Jadi berapa kali ganti air Pak kalau kolam semi permanen? Saya selama sampai panen? Dari tebar sampai panen itu tidak pernah ganti air. Tidak pernah ganti air ya Pak? Tidak pernah ganti air. Cuma kalau pada musim-musim kemarau
mungkin ada penyusutan, nah itu saya perlu nambah air. Menambah air. Ya, bukan ganti. Bukan ganti ya Pak Bukan ya. ganti. Nambah air ya. Kalau kita perkirakan, oh ini harus tambah air. Berarti angka kematian ikannya juga semakin menyusut ya Pak? Setelah saya pakai untuk probiotik, itu saya rasakan memang nilai kematiannya kecil. Kecil. Di waktu musim yang ekstrim pun saya juga nilai kematian kecil. Kira-kira berapa berbanding berapa Pak? Seandainya misalkan kita tak tebar 10.000, angka kematiannya kira-kira berapa Pak? Wah, kalau itu relatif. Relatif. Artinya kita Kisaran aja Pak. Misalkan ya kita itu biasanya itu 5% ya. 5% ya kira-kira ya dari jumlah total ya Pak ya. Itu 5%. Tapi nanti untuk pemakaian itu saya neken jangan sampai 5%. Nah sekarang kan kalau pakai probiotik itu otomatis ikan nafsu makannya kan bertambah Pak. Nafsu makan tinggi. Nah nafsu makan tinggi apakah itu justru membuat pakan jadi boros atau justru sebaliknya Pak? Yaudah, itu semakin dia nafsu makan tinggi, tapi kan volumenya kan sudah kita atur. Ya. Nah, dia semakin cepat tumbuh, sehat, nafsu makannya tinggi itu. Iya. Nah, otomatis semakin besar semakin cepat panen. Otomatis saya mengurangi jumlah pemakaian pakan. Saya memakai untuk probiotik yang jenis biodak ini, itu saya hemat pakannya itu bisa 30%. 30% dari semula ya Pak ya. Jadi kira-kira kalau 10.000 ikan itu per 1.000-nya itu 3. Berarti sudah 10.000 kalikan 3, berarti 33 sak. 33 sak. Ya dah? Iya. Nah, saya enggak sampai 30 sak, katakan 25 itu saya dah. Oh, jadi yang harusnya 33 sak bisa berkurang jadi sampai 25 sak ya Pak ya. Bisa. Berarti penghematannya bisa sekitar sampai 8 sak. Kira-kira 8 sak. Makanya untuk prediksinya kurang lebih sekitar 30%. 30% ya. Kira-kira. Hitungannya kan enggak. Berarti kalau dihitung dalam rupiah kira-kira bisa hemat berapa rupiah Pak? Satu saknya 270 kali 5 atau kali 8 ya Pak ya. Kali 8. Berarti sekitar 2.400.000 ya Pak. Bisa sampai seperti itu ya. Saya ini habis 5 botol. Berarti 5 liter Pak. 5 liter. Oh, berarti 5 liter dalam sekali panen. Untuk ukuran kolamnya kira-kira berapa Pak? Yang ini 5 kali 10. 5 kali 10 kedalaman 1 meter untuk kedalaman air. ya. Nah, kalau kedalaman dasar sampai di atas itu kurang lebih sekitar 2,50 meter. Ya, berarti berapa meter kubik lah. Pak? Meter Ya. kubik. Berarti kan hitungannya kan berapa meter kubik ya? Iya. Wah, kalau ngitung gitu loh toh. Iya Pak. Ya. Jadi nanti barangkali teman-teman yang lain itu mau coba merubah dengan sistem probiotik itu alangkah baiknya. Ya. Itu karena sudah saya pemakaian probiotik itu kira-kira tidak kurang dari 5 tahun. Sudah 5 tahun ya Pak ya. Dari berbagai produk yang lama maupun yang baru ya Pak. Terus untuk ini Pak, kan tadi kan lebih cepat masa panen. Ya. Biasanya lele itu normalnya panen berapa bulan Pak? Itu kisaran 3 bulan sampai 4 bulan. 3 bulan sampai 4 bulan. Tapi dengan pakai probiotik ini bisa 2,5 bulan, 3 bulan. Oh, 2,5 bulan, 3 bulan. Berarti hemat kira-kira 1 bulan sampai 1,5 bulan ya Pak ya? Kurang lebihnya Kira-kira gitu. ya. Kurang lebihnya begitu. Jadi cepat panen. Jadi hemat waktu, hemat Pakan. Nah, kita sudah nambah keuntungan. Iya. Terus tipsnya kira-kira gimana Pak untuk pemakaian biodak? Kan mungkin di label udah ada aturan pemakaian dosis. Ya. Nah, apakah kalau misalkan dosis itu dikurang-kurangin itu efeknya begitu menonjol terlihat, atau waktu kita tambahkan dari dosis justru lebih baik? Ya, seharusnya kita sudah adanya peneliti itu jangan sampai aturan itu ditambah dikurangi. Gitu ya. Karena apa? Kalau kita itu
tidak punya alat, jadi kita harus porsinya itu harus pas. Jadi aturan yang di label itu kira-kira 1:1, 1:2 itu kita ikutin arahan yang itu, karena yang bikin ini udah ada penelitian. Ada penelitiannya Pak ya. Jadi kalau mau nambah ya mana nambah boros nanti. Iya ya Pak. Kan ada wacana juga nih Pak, kita bikin probiotik buatan. Misalkan dari rempah-rempah kita buat sendiri, terus kita campurkan bakteri. Sekarang apa bedanya Pak dengan membeli produk yang sudah lulus dari penelitian? Ya kalau bagi saya itu karena saya tidak punya waktu untuk bikin. Ya punya waktu ya Pak ya. Iya, karena kan harus mengumpulkan, kita harus beli rempah-rempahnya, kita harus proses bikinnya. Toh dihitung dengan kos biayanya, saya rasa bedanya nipis. Tipis ya Pak ya. Dibandingkan dengan tenaga dan pikiran ya. Pikiran. Belum nanti saya harus takarannya yang harus pas. Iya. Kalau ada alat untuk meneliti, kita sudah istilahnya ya kita tinggal pakai kan gitu. Iya. Sudah diteliti, oh ini sekian, rempah-rempahnya sekian, air sekian, dengan masa kadaluarsa sekian, nah itu sudah pasti ya Pak pasti. Hitungannya ya Pak ya. Saya enggak usah bikin dah, udah. Sudah pernah punya pengalaman Pak untuk membuat probiotik secara manual? Ya sebetulnya kita dari pepaya sama kunyit sebetulnya, sama bawang putih. Bawang putih. Tapi untuk hasilnya gimana ya, Pak? Saya nggak begitu perhatiin. Ya begitu, ini ya Pak ya, detailnya ya Pak ya. Ya nggak begitu perhatiin detailnya. Karena tidak bisa terukur. Nggak sabar. Oh iya. Wah, pengennya ya instan tapi pasti. Gitu loh. Yang jelas itu. Ada saya juga sisa-sisa itu masih ada. Masih ada ya Pak ya, sisa-sisa yang itu ya. Bisa dilihat. Oh ini yang bawang putih. Oh, itu ada. Terus untuk pengaruh ke herbal dan vitaminnya Pak? Ya untuk biodok ini kan sebetulnya sudah herbal. Sudah herbal ya Pak ya? Herbal. Ya. Saya memang jangan sampai memakai obat-obat yang dari kimia. Itu anjuran dari Dinas Perikanan. Itu supaya tidak memakai produk yang dari bahan kimia. Tuh. Karena efeknya buat konsumen juga nggak bagus ya Pak ya? Nah, efeknya untuk ke tubuh kita lama-lama nanti juga banyak besar pengaruhnya ke kesehatan. Katanya kalau menjaga dengan pengobatan itu lebih mahal yang pengobatannya. Iya. Kira-kira gitu. Ya. Sekarang kan ini Pak, pakan kan juga banyak, ada yang protein rendah maupun protein tinggi. Cuman dalam realisasinya itu pakan yang protein tinggi pun tuh hasilnya kadang kurang baik. Itu kan bisa karena ikannya kurang sempurna dalam mencerna makanan mungkin, atau mungkin kadar amoniak di kolam juga semakin tinggi Pak. Ya, kemungkinan untuk proses di dalam pencernaan ikannya itu kurang maksimal, itu juga bisa. Makanya dengan adanya probiotik itu sebetulnya untuk memperlancar dalam sistem pencernaan di dalam ikan. Jadi nanti sisa-sisa makanan itu juga enak, untuk dia juga makan lagi. Makanya pemakaian saya begitu, pakai probiotik itu tujuannya itu untuk memperlancar dalam dia untuk proses pencernaan. Sehingga ikan juga sehat, sehat. Amoniak dalam air jadi terkontrol, pH terkontrol ya Pak ya. Dan selama pakai probiotik biodok ini udah berapa lama Pak? Saya pakai probiotik ini ya tidak kurang dari 5 tahun. 5 tahun ya Pak ya? Tidak kurang 5 tahun, berarti bisa lebih. Iya. Iya. Dan hasilnya memang betul-betul dirasakan ya Pak ya? Hasilnya saya sendiri sudah merasakan. Mungkin Bapak ada tips untuk pemula peternak lele Pak? Karena kan masyarakat tuh menganggap, wah ternak lele itu kan susah. Kadang-kadang pasti kalau baru mau memulai tiba-tiba lelenya mati. Banyak yang mengambang, bahkan banyak yang kanibal. Ya. Nah, kalau memang kanibal memang
karena ikan lele itu sifatnya kanibal. Makanya proses untuk pemilihan bibit itu harus satu jenis, satu ukuran. Itu kunci pertama. Yang terus bibitnya harus bibit unggul, sehat. Itu harus sudah. Kalau pemain mau pemula-pemula ya monggo silahkan, jangan coba-coba. Tapi kita harus menjaga. Artinya apa? Cobalah kasih probiotik dengan anjuran-anjuran yang peneliti-peneliti itu coba, nanti insya Allah juga hasilnya. Kebetulan saya juga dari dinas ini juga saya untuk uji coba di Terpal. Itu sama dengan Budian itu dari dinas perikanan Boyolali, itu juga beliaunya pakai probiotik. Saya juga ikut meneliti gimana Bu hasilnya itu. Oh iya Pak, hasil pH air bagus, DO larutnya bagus, ini dan itu, karena di dinas lengkap. Perlengkapan alat-alat itu ada. Bahkan saya untuk uji kelayakan air saya juga tinggal minta tolong. Selama pakai probiotik biodok ini, apakah semakin lama semakin diperbaiki menjadi baik, semakin sempurna, atau justru mengalami penurunan kualitas, Pak? Karena kan selama ini kita tahu banyak probiotik beredar di pasaran tuh, ada yang mungkin dari oplosan, ada yang mungkin dicampur-campur dengan bahan-bahan yang mungkin tidak jelas. Ya itu mungkin untuk yang jelas untuk memperbanyak. Sebetulnya tujuannya untuk memperbanyak probiotik kan? Iya. Ya sebetulnya itu langkah yang kurang pas. Artinya kok kenapa udah dicampur ini ditambah ini, mintanya hasil yang maksimal. Nah itu yang sebetulnya kurang pasnya di situ. Pas ya. Jadi kita harus ukuran itu yaitu udah diteliti, kok ngapain kita harus coba-coba. Kita tinggal untuk mempraktekkan kesabarannya gimana, kita uji kesabaran. Sebetulnya itu. Kalau mau ditambah, mau dikurangi, ditambah ini dan itu, kalau saya sampai saat ini belum ya Pak ya. Belum, jangan sampai ya Pak ya. Karena apa? Nanti kalau coba-coba, kalau kecoba bener nanti nangis. Iya Pak. betul Pak. Berarti intinya saat ini memang Bapak udah ada berapa kolam Pak yang pakai biodok saat ini? Waduh, kalau saya ditanya itu saya jadi malu. Ya kira-kira lebih dari 10 kolam lah. Lebih dari 10 kolam ya Pak ya. Lebih dari 10 kolam. Dan sampai saat ini masih terus belajar dan meneliti ya Pak ya, untuk mencapai yang terbaik buat semua peternakan lele, terutama buat peternak-peternak binaan Bapak di sini. Untuk peternak di Janti juga ya Pak ya, di Klaten. Boyolali ya Pak ya, di sini sudah masuk Boyolali ya. Itu wilayahnya di Doplang, ya. RT 5 RW 2, Kelurahan Doplang, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Ya. Itu untuk wilayah saya. Untuk nama paguyubannya apa Pak? Saya punya kelompok, saya namakan Mina Usaha Tani. Mina Usaha Tani. Anggotanya sekitar berapa orang Pak saat ini? Anggota sekarang sudah 30 orang. 30 orang. Dengan total jumlah kolam kira-kira Pak? Ya, ada yang punya 1, ada yang punya 4, ada yang 6. Mungkin kalau sekitar rata-rata 6 kali 30 orang ya sekitar 180 kolam ya Pak ya? Oh iya. Kurang lebihnya itu, kita ambil itu. Itu. Ya, terima kasih Pak Sidik. Nanti kita ambil informasi berikutnya untuk mengembangkan peternakan bersama dan tips-tips lainnya dari Pak Sidik. Oke. Ya, terima kasih Pak Sidik. Sama-sama. Salam sukses. Oke, makasih.